Orang-orang yang tidak siap dengan kematian, ya itu biasanya kurang bekal. Ya, akhirat kan lawannya dunia. Akhirah, lawannya itu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Akhirat lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Jadi artinya apa? Kepulangan, kematian, ini kan jadi pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Yang dimensinya berbeda, bekalnya pun berbeda. Jadi kalau ke akhirat, jadi harus nyari bekal akhirat, bukan bekal dunia. Kan sudah meninggalkan dunia. Masa ke akhirat bawa bekal dunia kan tidak nyambung. Karena dunia ditinggalkan, nggak akan bisa dibawa ke bekal akhirat. Alamnya tidak sama. Ya kan? Karena itu, sederhana memahaminya begini. Orang-orang yang siap dengan kematian untuk pindah ke gerbang akhirat, ya kan? Ke alam yang berbeda, artinya dia memang sudah punya bekal yang siap untuk pulang, cukup bekalnya. Alhamdulillah dia siap untuk pulang. Ya, orang-orang yang tidak siap dengan ini sederhananya apa? Masih terkait dengan dunia. Jadi pengertian terbaliknya saja. Kalau orang tidak siap dengan kematian, pintu gerbang akhirat, ya untuk pulang ke sini dan merasa dia kurang cukup bekal, artinya apa? Kehidupannya masih dilekatkan pada dunia ini. Tapi yang paling aneh ironisnya, dia mengerti dunia itu kan fana. Selesai dan dia akan meninggal. Seharusnya logika ini logika sekarang. Balik lagi nih. Banyak orang yang ingin melogikakan, merasionalitaskan. Tapi pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupannya yang abadi, esensi dan substansi tugasnya saat ada di dunia, dia nggak bisa menjangkau itu. Ada yang salah itu. Karena ilmu yang dipakai ilmu dunia terus. Dunia kan nyari materi, nyari kedudukan, nyari jabatan, nyari popularitas. Ke situ semua. Mata'ul hayatid dunya kan gurur semua tuh. Ya segala fata morgana gitu. Disebut fata morgana itu kan karena hilang. Ya, ini fata morgana, datang ke situ hilang, terlihat dari jauh saja. Ya, dunia begitu. Anda ikuti misalkan, atau ada yang ingin mengikuti, pada akhirnya hilang. Fana kan sifatnya. Fana itu kan rusak, hilang, habis. Dengan apa? Dengan kematian. Selesai. Ya, jadi orang-orang yang selalu terpaut dengan dunia, dia merasa bekalnya nggak cukup untuk pulang. Karena itu dia nggak siap pulang. Ya, pengertian terbaliknya, orang-orang yang tidak siap dengan kematian adalah orang-orang yang hidupnya masih ditambatkan di sini, di kehidupan dunia. Nah, orang yang terkena sifat-sifat semacam ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama wahan namanya, al-wahnu. Di hadis Nabi yang sangat viral itu, sangat populer. Ya, nanti itu tutup antara dosa dengan pahala, kaitan dengan ini. Sedangkan wahan nanti ada satu hadis yang sangat populer, ya ketika nabang-ambing seperti para semut-semut atau binatang-binatang memperebutkan gula-gula gitu, sangat diperebutkan. Ya kondisinya sangat lemah dan sebagainya. Qila amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, dikonfirmasi apakah kita jumlahnya sedikit pada saat itu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, tidak, kalian jumlah bal antum yawma idzin katsir, tapi jumlah kalian banyak. Bima makna wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Ya, kalian banyak, padahal jumlah itu banyak. Ya, kuantitasnya luar biasa, tapi kalian terombang-ambing. Ya, seperti buih di lautan, diombang-ambingkan ombak, diterpakan ke karang, dikerjain sedikit, ya diam aja, dikuasain macam-macam, paling keluar protes-protes sedikit, diam lagi gitu kan, ya dan sebagainya. Sudah diombang-ambingkan aja. Ya, kemudian tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Ya. Jadi wibawa, sifat hormat, segan yang tadinya ada, gitu kan, di orang-orang yang kontra terhadap Islam tadinya wah, sangat hormat kepada Islam itu. Berwibawa, disebutkan Islam saja udah luar biasa gitu kan. Nanti Anda kalau lihat sejarah di masa lalu itu, bagaimana kebenaran, kebaikan, kemuliaan yang dibawa oleh Islam itu menggentarkan semua hal yang bahkan ya antipati terhadap nilai-nilai keislaman itu gentar kalau udah disebutkan dan sebagainya. Karena orang-orang yang anti dengan kebenaran, begitu kebenaran itu tiba kan takut gitu kan dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu itu dicabut sehingga dianggap biasa. Orang Islam dianggap biasa. Ya, kemudian ya agamanya banyak dipermainkan dan sebagainya. Karena kenapa? Ternyata diantaranya adalah sebabnya di orang Islam sendiri, beberapa di antara mereka itu terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, tidak siap untuk kembali kepada Allah karena merasa belum punya bekal. Karena kenapa? Tertambat dengan dunia. Ya, bahasa terjemahan paling gampangnya, banyak masa saat orang-orang Islam itu rebutan dunia. Orientasinya hanya untuk rebutan kedudukan, kan? Dibawanya ke arah situ untuk materi, ngajar orientasinya materi, kan? Orientasinya cuma cari amplop, cari popularitas, cari jamaah, cari macam-macam, ribut antar sesama, di internalnya ada begitu. Terbukti nggak saat ini? Terbukti hadis Nabi. Kalau terbukti, artinya harus evaluasi diri, kembali menjalin persatuan dan kesatuan, gitu kan?
Hadirkan kembali kebersamaan, kekuatan, ngaji lagi yang benar, hadirkan persaudaraan, bangun tempat di mana kita tinggal, makmurkan negerinya, tampilkan akhlaknya, kemuliaannya, baru izzah itu akan muncul. Ya kan? Nah, ini sebetulnya langkah antisipatif, bukan untuk dilihat, oh nyata sekarang, lalu menghukumi segala sesuatu, menuduh kanan kiri, tidak. Ini langkah antisipatif supaya kita tidak masuk ke dalamnya, baik secara personal ataupun komunal. Secara personal, jangan ada setiap person dari muslim itu terjebak tambatan dirinya, hati dan cintanya kepada dunia. Sehingga kalau terjebak di sini, dia nggak siap untuk pulang. Ya, silakan cek aja orang yang sudah senang di satu tempat, kemudian berat untuk pindah ke tempat lain, gitu kan? Nah, dan ini persoalannya, ini fana, habis, fata morgana saja. Sehingga ketika ditempatkan ke yang abadi, dia nggak siap, ketakutan dan sebagainya. Ini bagian pertama sebenarnya kita untuk menyiapkan. Nanti ditimbang nih, kalau banyak jeleknya dibandingkan dengan baiknya, termasuk nanti keburukan dunia yang merusak itu, yang menghilangkan pahala amal. Yang tadi saya sebutkan di awal tentang hadis muflis, orang bangkrut, ya dia juga sempat sholat, sempat puasa, tapi habis karena tautan dunia ini. Ya, sibuk dengan celaan, sibuk dengan hujatan, sibuk dengan perkelahian, bahkan ada yang menumpahkan darah. Atadruna al-muflis? Ya, qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, ya kan? Ya, orang bangkrut dari yang mengaku umatku itu ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin, datang di hari kiamat pernah salat, pernah puasa, pernah zakat, ya kan? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza, ya wa akala hadza wa safaka dama hadza. Tapi sayang, dia juga gemar untuk mencela, gemar berselisih, gemar saling menuduh, gemar kemudian memakan tanpa yang hak, ya korupsi, ada yang mencuri dan sebagainya, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang saling menumpahkan darah dan membawa nilai-nilai agama di dalamnya, dilekatkan. Nyata kan sekarang? Kan? Di antara peristiwa itu nanti akan ditimbang tuh, hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ini kebaikannya, dia sholat saat di dunia kelihatan, tapi karena tertambat dengan dunia, karena mencari dunia, bersaing dengan materi, ya di sini saling menuduh, saling menyingkirkan, menyungkurkan hanya untuk jabatan, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Maka ini mereduksi pahala-pahala kebaikan. Maka sholatnya nanti akan menutupi misalnya tuduhannya, puasanya akan menutupi hoaxnya, kan? Hajinya akan menutupi sifat zalimnya. Ketika habis fa'in faniyat hasanatuhu, habis semua bekal baik, tersisa keburukan aspek dunia ini. Ya, maka dia harus dibersihkan dulu yang ini nih, faturiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka, maka ini yang disebut dengan bangkrut. Habis asetnya, ya dari pahalanya nggak tersisa amal baiknya. Ini yang kita khawatirkan saat terjadi yang kubra. Nah, apa tanda ahwal yang pertama pada yang kubra ini? Saat semua kejadian itu berlangsung, ditimbang, dilihat, ya semua yang mati dihidupkan lagi, yang kemarin telah kita sampaikan disebut dengan ba'ats. Nah, maka ini diawali dengan apa yang disebut nama pertama, yaitu qiyamah. Nah, kita akan membahas bagaimana saat dibangkitkan kembali, diawali dengan kejadian apa lagi, ya yaumul ba'ats telah kita sampaikan kemarin, yang ini. Ya, saat ini semua telah meninggal, tadi habis kan fana, habis kan di halaman 260 itu kemarin telah kita bahas mafhumu yaumil akhir, gitu kan? Pembahasan tentang pengantar yaumul akhir. Yang pertamanya kan disebutkan bahwa apa yang kita tinggali ini semuanya fana, akan rusak, akan hancur, kita meninggal dunia, gitu kan? Kemudian setelah habis semua dibangkitkan kembali, kebangkitan disebut dengan ba'ats. Nah, tentang fananya itu coba cek di halaman 260 yang kemarin kita bacakan. Ini masih ada. Ya. Yang sebelah kanan ini tolong di-download ya, karena kita sudah scan, sudah tampilkan. Ada yabda'u yaumul akhir ya bi fana'i alamina hadza. Ada ininya bacaannya yang bawah di sebelah kanan. Yabda'u yaumul akhir. Ya, kita baca yabda'u, betul. Yabda'ul yaumul akhiru bi fana'i alamina hadza. Oke. Nanti saya urutkan dari keterangan ini, saya urutkan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an karena ini sudah terurut. Ini Masya Allah ini ya, jenius. Syekh Said Sabiq ini jenius sekali memberikan satu gambaran pengantar highlightnya itu berdasarkan urutan ayat Quran. Ini menunjukkan beliau paham Al-Quran. Jadi disampaikan urutannya, nanti nama-namanya diurutkan. Ya, yabda'ul yaumul akhiru, dimulai yaumul akhir ini keadaannya kan, atau huru-hara, kegelisahan, macam-macam kehancurannya itu kan, bifana ya'lamina hadza, dengan hancurnya, habisnya alam yang kita tinggali ini. Dan segala fenomena yang terkait dengan kehancuran, kedahsyatan, terjadinya, bangkitnya, hidupnya, segala hal itu kan yang tidak beraturan terjadi pada saat itu, yang diatur sedemikian rupa gitu kan dengan ketetapan Allah, dan kita melihatnya segala hal gitu kan, ya gambaran ya yang tercitra, karena kita insya Allah nggak mengalami itu gitu. Kita insya Allah orang beriman tidak mengalami itu, karena ini hal-hal terbesar yang akan dialami oleh orang-orang yang keingkarannya sangat luar biasa, sehingga seketika dihancurkan dengan hancurnya alam. Nah, itu disebut dengan qiyamah namanya. Ya, qiyamah.
seperti ini. Akar utamanya, ya, kalau kita menggali ke verbnya, nah ini terkait berkelindan dari turunan kata aqama, ya kan? Kemudian juga nanti ada aqama. Ya. Kalau qama yaqumu, aqama yuqimu, ya kan? Dari sini nanti aqama ada yuqimu, ini yuqimu. Nanti saya terangkan itu teman-teman, ada korelasinya ya. Kita mulai dengan pendekatan linguistik untuk mengetahui, nanti kita turunkan ke dalil. Ini yaqumu. Jelas ya? Di sini nanti ada iqamah. Ini ada qamah. Ya kan? Sudah? Turunan-turunan ini nanti melahirkan qawam, takwim. Jadi qawwama yuqawwimu, takwim, turunan-turunannya. Ya kan? Ini nanti menurunkan yuqimun, muqimun, dan ini ada iqamah, muqimun. Ya kan? Dan seterusnya. Perhatikan, ini tasrif yang saya lompati untuk memudahkan. Ini aqama yuqimu iqamatan. Ya, nanti ada muqimun. Terus fahuwa maqamun, itu kan? Muqamun, dan maqamun uqima yuqamu. Ya. Lihat sini baik-baik ya. Pelan-pelan teman-teman sekalian. Kata qiyamah asalnya ya, asal kata yang paling dasarnya dari kata qama. Ya, qama itu artinya sesuatu yang pertama tegak berdiri dengan lurus ya, dengan baik, yang siap melakukan satu gerakan. Jadi segala hal yang siap dengan aktivitas gitu kan, tegak, yang lurus kan. Jadi keadaan seperti ini itu disebut dengan qama, kata kerjanya. Qiyam, jadi kan keadaannya. Qiyam. Jadi kalau orang Arab bilang qiyaman artinya berdiri tegak, lurus, sempurna. Ya, badan sempurna, tidak miring kanan, miring kiri gitu kan. Kemudian lurus, kaki terbuka sedikit dengan keseimbangan. Segala berjalan yang seimbang seperti ini qiyam. Kalau di bentuk fisiknya yang sempurna, baik, sehingga dengan kebaikan itu dia siap melakukan aktivitas sesuai dengan maslahat hidupnya. Ya, tegak, sempurna. Jadi keadaan yang sempurna, yang tegak, siap beraktivitas dengan baik, itu disebut dengan takwim namanya. Ya, takwim, qawwama yuqawwimu takwiman. Jadi meluruskan sesuatu, menyempurnakan, menegakkan sehingga siap untuk digunakan dalam segala hal kan. Kemudian kalau kepenciptaan nanti disebut dengan takwin. Jadi ada takwin, ada takwim ya. Kawwana yukawwinu takwidan, kalau penyiapan disebut dengan takwiman. Kemudian teman-teman sekalian, dari sini kita temukan misalnya di surat At-Tin ya. Surat At-Tin kalau kita baca ya, wattini wazaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas ya? Sungguh kami ciptakan manusia itu, teman-teman sekalian, dalam bentuk rupa yang sempurna, yang bagus, yang ayat keempat di surah At-Tin itu. Ya, bentuk sempurna, yang bagus, yang baik, yang dengan itu dia siap untuk beraktivitas. Ya kan? Ini surah At-Tin, teman-teman sekalian, surah 95 ya, di ayat yang keempat. Nah, kemudian teruskan, qawam juga akan terbawa dengan tegak itu beraktivitas. Dia bawa ya, utamanya dalam menjalani kehidupan bersosial. Kan kalau sudah beraktivitas itu sifatnya sosial. Ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan diri tapi berinteraksi dengan yang lainnya. Dan sifat sosial pertama dibawa ke keluarga kan? Ya, karena itu pemimpin dalam keluarga itu ketika menata kebutuhan sosialnya di rumah, itu sifatnya disebut dengan qawam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu gitu kan, diberikan oleh Allah fitrah kepemimpinan untuk menata tegaknya kehidupan dalam berumah tangga. Yang dari tegaknya rumah tangga itu yang benar nanti dibawa ke kehidupan bermasyarakat. Kalau di dalam rumah sudah tidak benar, ke masyarakat nanti akan berpengaruh hal yang buruk antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi secara pribadi dia takwim sempurna. Kemudian menata sosial pun ada sifat-sifat qawam yang di sini ditata aktivitasnya dengan baik. Secara pribadi beraktivitas, secara sosial beraktivitas, segalanya dimulai semua aktivitasnya ini. Untuk keseimbangan dalam beraktivitas itu bukan hanya fisik yang dipenuhi, dari makannya, dari minumnya, dari akalnya juga kemudian kan, untuk bisa membimbing fisik dalam beraktivitas dengan baik, tapi jiwanya juga. Seperti saya terangkan saat di awal, saat membahas anatomi tentang manusia, kan ada fisik, ada kemudian akal, ada roh kan. Nah, roh pun perlu ditata juga.
Ya, seperti fisiknya tegak, rohnya pun harus tegak juga. Seperti fisiknya siap beraktivitas dengan sempurna, rohnya pun harus sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan roh ini akan membimbing fisik tegak beraktivitas. Nggak mungkin bisa tegak begini kalau rohnya itu lemah. Kalau roh tidak ada, fisik nggak akan tegak. Akal pun nggak akan tegak. Karena itu rohnya harus sempurna, harus baik. Ya, karena itulah penegakan roh itu dinaikkan statusnya dari sekedar qama menjadi aqama, ditambah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Menambahnya satu bangunan huruf, satu kalimat akan memberikan kesan makna yang lebih luas. Karena itu ketika Allah kemudian mensupport kebutuhan roh untuk menegakkannya, maka kalimatnya dirubah dari sekedar qama menjadi aqama untuk memberikan kesan bahwa roh punya fungsi yang lebih kuat dibandingkan dengan fisik. Roh akan memengaruhi keadaan fisik, roh yang menggerakkan fisik. Karena itu support kebutuhan roh, penggeraknya menggunakan derivasi kata aqama dibandingkan dengan qama atau qawwama dari situ, ya. Nah, maka teman-teman sekalian, di sini turunan kata aqama yuqimu, jamaknya yuqimun, kan orang-orangnya muqimun disupportkan untuk mensupport segala kebutuhan roh. Contoh kebutuhan roh itu semua kan terakumulasi pada ibadah. Ibadah pertama yang mensupport roh itu kan sholat. Karena itu perintah-perintah sholat itu mendapatkan turunan dari kata ini untuk mensupport tegaknya itu dilakukan. Perhatikan, ketika menyebutkan perintah sholat atau keadaan terkait sholat itu seringkali didahului dengan verb, kata kerja fi'il. Turunan daripada ini menggunakan bentuk aqamah, aqamah yuqimu. Kalimat sholat pertama disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini untuk jamak, yuqimunas shalah. Bahkan ketika bentuk fi'il mudhari, verb ini yang berbentuk present, continuous, future, gitu kan? Berkelanjutan terus sampai berkemajuan menggunakan derivasi kata aqama jadi yuqimun, dirubah ke dalam bentuk kata perintah fi'il amr, masih turunan kata ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43 ketika merubah bentuk fi'il mudhari menjadi bentuk fi'il amr. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu. Tuh, wa aqimu. Ketika bentuk tunggal pun dikembalikan ke sini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 17 ayat ke-78. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Ya kan? Ya utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Turunan kata ini. Isyarat penunaiannya supaya tegak dilakukan, supaya baik, supaya sempurna, disebutkan lagi sebelum dilakukan sholatnya. Supaya diingatkan, sholat kamu harus khusyuk, harus tegak, harus baik gitu kan, harus sempurna. Maka pengingatnya disebut dengan iqamah namanya. Aqama yuqimu iqamatan. Hanya orang Indonesia kan senang menyingkat-nyingkat di ujungnya. Ya kan? Adi, di, Hasan, san. Iqamat, komat, ya kan? Ya kan? Maka iqamah disingkat dengan qomat gitu kan? Asalnya dari kata iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Ada adzan, ada iqamah. Baik ya? Ini korelasinya. Semua interaksi spiritual roh untuk mensupport keadaan fisik sehingga ketika yuqimun dikerjakan, sholatnya bagus, maka takwim akan sempurna. Karena itulah penegakan kehidupan dalam rumah tangga yang berharap samara itu selalu harus dihiasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Itu yang menjadikan akumulasi takwa itu hadir, sehingga dengan takwa solusi muncul. Solusi kerumah tanggaan, solusi pribadi, sampai solusi sosial. Kehidupan bersosial ketika menjadi komunitas disebut dengan kaum kan. Kaum itu dari bahasa Arab, akarnya dari sini juga. Kaum. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaum. Kaum ini, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum ini. Yang soleh yang seperti ini, kaum yang soleh. Kaum yang jelek-jelek begini, kita kenal dengan ini kaum Sodom, kaum Namrud, kaum ini, kaum itu, dan sebagainya. Kaum, ini menunjuk satu interaksi sosial. Baik interaksi sosial yang luas di masyarakat dengan kaumnya, di rumah tangga dengan sifat kawamnya, pribadinya dan sebagainya, itu akumulasi tertinggi untuk mensupportnya berada dalam konsepsi takwa, peningkatan pada nilai ibadah. Sehingga ketika orang bisa meningkatkan takwa, support spiritualnya, maka hubungan baik yang di sini, ataupun di sini, secara personal, komunal terbatas, ataupun sosial, semua akan tersupport dalam keadaan yang harmoni, yang indah, baik, bahagia, dan sejahtera. Karena itu Allah firmankan Quran, surah ke-65, At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Solusi datang lewat takwa, rezeki mengalir lewat takwa, kebahagiaan datang lewat takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189.
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya engkau cenderung bahagia. Dalam kehidupan sosial pun kaum, kan, yang bersuku-suku, berkomunitas, macam-macam sifatnya, takwa itu penting. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila qaum lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Takwa lagi. Nah, semua yang terkait dengan ini, semua ini akan berakhir, akan habis ketika tegaknya sesuatu. Tegaknya satu perintah, muncul satu perintah, tapi perintahnya unik. Perintahnya mengakhiri semua ini. Selesai aktivitas ini. Ya, selesai. Aktivitas ini tuntas. Nggak ada lagi kemudian orang yang cari makan, udah nggak sempet cari makan, udah nggak sempet lagi sholat, udah nggak sempet macam-macam, berakhir semua. Ya, semua berakhir. Rumah tangga, kehidupan berakhir, secara sosial juga habis semua. Kan ini juga habis, ini habis, semua selesai. Itu menunjuk kepada hal yang kubra, pengantar kepada kiamat, disebut dengan ahwal. Kenapa ahwal? Huru-hara, gelisah, takut, macam-macam. Karena semua aktivitas normal yang terjadi seperti ini sudah selesai dengan bangkitnya sesuatu, tegaknya satu hukum Allah yang telah ditetapkan. Dia akan muncul tegak membawa sifat-sifat tertentu. Saya telah katakan kepada Anda, semua terkait dengan keadaan, sifat, karakter, kejadian, macam-macam, tambah tak di ujungnya. Maka semua katanya dikorelasikan dengan ini untuk menunjukkan bahwa semua kejadian yang kita alami, aktivitas kita habis semua. Semua selesai tata kehidupan sosial karena tempat-tempatnya ikut hancur juga. Kegiatan kita ibadah selesai, secara pribadi juga selesai. Terjadi apa? Apa yang disebut dengan qiyamah. Kan? Jadi kata qiyamah bukan hanya menunjukkan sebuah peristiwa, sifat-sifat keadaan yang menunjukkan tegaknya hukum Allah. Perintah Allah yang terjadi pada saat itu yang mengantarkan pada gerbang pembuka kehidupan akhirat. Tapi ingin memberikan kesan bahwa ketika ini tegak, ini muncul, ini terjadi, semua aktivitas turunan dari kata ini yang berasal dari kata kerja, qama, sampai ke aqama dan turunannya semua berakhir. Karena qiyamah sudah muncul. Ini akhir segalanya yang mengakhiri semua aktivitas dari turunan kata-kata ini. Jadi ketika disebutkan kiamat, penting kita kembalikan ke kata asalnya untuk menunjukkan saat kiamat ini muncul, terjadi dengan ketetapan Allah, tegak dia, nyata dia, maka semua turunan dari peristiwa-peristiwa dan derivasi katanya akan habis semua. Paham? Ya, mohon fokus ya, karena boleh jadi kita nggak temukan pembahasan ini. Karena kita harus ambil dari berbagai referensi, begini, kaitkan, lihatkan, dan lihat turunan di dalil-dalil dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan paham setelah uraian ini bisa sempurna disampaikan. Jelas ya? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa semua aktivitas kita turunan dari satu kata, derivasi yang sama. Dan di akhirnya pun dengan mengambil derivasi kata ini juga. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Mari kita lihat keterangan-keterangan Al-Qur'annya. Ketika disebut dengan qiyamah, apa yang terjadi? Maka Allah turunkan langsung satu surah dengan namanya langsung, surah ke-75. Quran surah 75. Ya kan? Ayat pertamanya nanti menunjuk sumpah Allah ya tentang kejadian ini yang nyata sifatnya. Kemudian keadaan dahsyatnya yang tadi saya katakan menghancurkan tatanan aktivitas sosial secara komunal, secara personal dan sebagainya. Kita nanti turunkan dari masuk ke ayat 5-nya kan sampai dengan nanti masuk ke 11-nya. Ya kan? Sudah? Sudah ya? Baik, kita mulai surah ke-75, surah Al-Qiyamah dengan namanya. Bahkan menggunakan alif lam, menuju kepada sebuah kepastian, nyata, dan membedakan dengan peristiwa-peristiwa lain. Jadi ini bukan seperti letusan gunung ya yang pernah terjadi musibah dan kita juga bermohon kepada Allah perlindungan, ya saling empati dalam setiap peristiwa. Ada banjir gitu kan, ada gempa, ada macam-macam. Ya, itu nggak sama peristiwanya. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita, kasih alam nih, gunung mulai batuk gitu kan, banjir mulai meluap, karena hal-hal yang terkait dengan pengingat kehidupan kita. Berevaluasi, ada perilaku tangan-tangan manusia yang tidak sempurna dalam beramal. Ya, ada yang bergeser dari jalur kesolehan kepada kesalahan. Kan banjir terjadi karena perilaku manusia juga. Ya kan? Kemudian juga banjir badang, semua turunan banjir lah, mau banjir badang, banjir macam-macam kan perilaku manusia. Gundulin hutan, ya seperti itu jadinya. Bangun-bangun tanpa resapan, demikian adanya gitu kan. Maka muncul musibah, muncul peristiwa dan sebagainya. Kan? Nah itu hal-hal yang harus menjadi pengingat untuk kita. Dan lebih dahsyat lagi adalah pengingat bahwa suatu saat ini akan hancur.
kasih tanda juga sekarang. Ada gempa, ada ini, ada gunung meletus. Walaupun kita bisa bicara berdasarkan pengetahuan ini pergeseran lempeng, begini-begini. Kalau cuma nyampe situ pengetahuannya, itu masih rendah. Masih dunia sifatnya. Dunia itu kan dari kata dana. Masih ingat kayak yang saya sampaikan dulu? Dana. Ya, dana itu kan rendah. Masih kecil gitu. Ya, pengetahuannya hanya terbatas sampai di sini juga. Naikkan dong level pengetahuannya. Sampai ke sini. Karena kalau masih dunia, masih di sini nih. Ya, naikkan gelarnya. Naikkan gelarnya dari sekedar S. Ya, S1, S2, S3. Ya, naikkan gelarnya. Ya, naikkan ke T misalnya kan. OPQR ST gitu kan sampai U gitu kan. T tentang akhirat, U usahakan cari bekal ke akhirat. Ya, dan sebagainya lah gitu kan. Jadi naikkan level pengetahuannya, jangan cuma di sini. Ya makanya kalau cuma mohon maaf terkait dengan dunia, alhamdulillah Allah berikan kemampuan, keilmuan bikin ini, bikin itu, tapi tetap semuanya akan hancur habis pulang ke sini. Jadi kalau orang-orang yang cerdas, dia akan menambah level pengetahuannya dari dunia pun ke akhirat. Supaya tercipta dunia baik, akhirat baik. Itu yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada keseimbangan. Kalau cuma di sini nanti akhiratnya nggak kepake. Silakan mau jadi apapun, mau jadi profesor, profesor dunia misalnya, ya dokter dunia, magister dunia, insinyur dunia, silakan. Dunia habis selesai karena insinyur dunia, profesornya dunia. Naikin levelnya, tambahin ke sini. Ya supaya punya penyiapan ke depan seperti apa jalannya. Ayo pakai itu pesawat untuk menghindari kiamat. Nggak akan bisa, hancur juga. Oh, alamnya hancur, pesawat ikut hancur. Pakai itu kereta cepat untuk meninggalkan kematian. Anda mau secepat apapun nggak akan bisa mengatasi masalah kematian juga. Tetap masinisnya meninggal, hancur juga isi keretanya semua gitu kan. Nah jadi nggak akan bisa, naikin levelnya dikit, upgrade diri kita. Ya ini kita bicara tentang persoalan yang tinggi, langit tinggi, akhirat tinggi, dunia rendah di bawah. Ya, jadi ini yang harus teman-teman pahami baik-baik gitu kan. Makanya kalau ada terkait dengan tata kelola dunia, di umaroan gitu kan, pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini juga tidak bisa mengalahkan aspek-aspek keakhiratan, keulamaan dan sebagainya. Jadi poin ini naikkan level kita, ada keseimbangan di dalamnya. Nih, saya teruskan ke sini ya. Kemudian la uqsimu biyaumil qiyamah, gitu kan? Nah, karena ada alif lam, ini menunjuk pada sesuatu yang khusus, nggak sama dengan gempa yang dirasakan sekarang. Orang bisa mengatakan dengan hukum dunia lempeng tektoniknya ini bergeser, terjadi begini, terjadi begitu, ini diamati sampai dicatat tuh. Wah ini nih, kelihatan dari seismografnya begini, ya guys, apa namanya gelombang-gelombangnya seperti ini. Terus gunung-gunung diamati juga. Wah ini pergerakannya nih, dari dalam nih seperti ini, gejolak-gejolaknya terlihat, diprediksikan begini-begini. Pandai untuk urusan dunia, bagus untuk tata kelola kehidupan, kita bisa antisipasi dan sebagainya. Akhiratnya gimana? Ayo coba. Itu kan baru nyentuh akal sama fisik. Akal tersentuh, fisik mengondisikan. Ayo mengungsi, ayo berlari, macam-macam. Sekarang rohnya kena nggak? Ada banyak fenomena yang tidak harus dibaca dengan akal saja, dengan fisik saja. Rohnya juga ikut baca dong. Ya, supaya sempurna pembacaannya. Ini apa yang Allah inginkan lewat sini? Hikmahnya apa? Kita dikasih tahu. Satu kali ada yang lebih dahsyat daripada ini, yang nggak sama dengan yang ini. Sesuatu yang spesial, yang khusus pakai alif lam, ma'rifah, untuk menunjukkan bahwa itu berbeda, alif lam. Ya, artikel the kalau dalam bahasa Inggris itu kan. Ya, ini sudah al-qiyamah. Jadi ini berbeda, dahsyat. Dan fungsi alif lamnya bukan hanya menunjuk pada ta'rif, pengkhususan peristiwa ini, tapi juga syumuliyah istighraq. Saat ini terjadi semua tanpa kecuali hancur. Habis gitu kan. Maka kalau ada ya musibah-musibah, selain kita berduka, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan, kita ingat juga, ya Allah, istighfar, istighfar, istighfar. Ya, erupsi kemarin kan di Semeru, Allah tunjukkan ada banjir, ada apa. Kita satu sisi kita hidupkan ta'awanul birri wat taqwa, saling menolong, datang, gitu kan? Kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudari kita dimanapun berkehidupan, gitu kan? Tampilkan, niatkan sebagai ibadah, layani yang terbaik, buat poskonya, evakuasinya, bekerja sama dengan semua. Tapi roh kita membaca istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, gitu kan? Bagaimana kalau satu saat kejadian saya mengalami terlibat di dalam keadaan gempa itu, meletus gunung itu, banjir itu, tsunami itu, istighfar, istighfar, istighfar. Dan dahsyatnya ketika muncul semua kejadian kiamat. Ya. Tapi yang namanya manusia, Allah sudah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Maka disebutkan yaumnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, ini dia. Ya. Jadi kan baik-baik.
Ini menarik nih, biasanya ada ragam banyak ayat di dalam Al-Quran ketika sumpah itu menggunakan huruf waw, namanya wawul qasam. Ya, kalau dengan waktu kan seringkali menggunakan waw. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha, ya kan? Wal-laili idza saja, demi malam apabila telah gelap gulita. Bahkan nanti ada surat Al-Lail juga, wal-laili idza yaghsha, itu kan, wan nahari idza tajalla, itu kan bersumpah demi malam, demi siang. Kemudian apalagi wal fajr, walayalin ashr, demi waktu fajar dan sebagainya, wal asr, gitu kan, demi waktu yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas, itu pakai waw, qasam, qasam, qasam. Ini qasamnya langsung disebutkan langsung, bukan dengan huruf tapi dengan namanya langsung. Ya, ini uqsimu. Jadi aqsama yuqsimu, ya kan? Aqsama yuqsimu, aqsama yuqsimu, aqsama yuqsimu. Nah, aqsama, aqsamtu, aqsamta, aqsamti, aqsamna. Aku bersumpah. Kalau menunjuk pada satu kejadian yang ingin disampaikan bahwa ini akan terjadi. Bersumpah ini akan terjadi. Aku bersumpah demi sesuatu yang akan datang. Maka bentuk ke mudhari. Ya, mudhari itu kan sesuatu yang akan berlangsung. Sedang, berkelanjutan, akan berlangsung. Satu di antara tiga makna ini. Atau ingin menunjuk secara langsung, kamu yang sedang hidup sekarang. Atau berkelanjutan hidup, nanti akan tiba saatnya. Aku bersumpah. Maka gunakan bentuk fi'il mudhari. Ya, dari aqsama jadi yuqsimu, kalau menunjuk kepada bentuk personal maka langsung menggunakan uqsim. Ya, Allah langsung yang mengatakan. Ya, dengan segala keagungannya bersumpah langsung menggunakan katanya uqsimu, aku bersumpah bahwa akan tiba. Ya, kalau kita ingin dengan bahasa tafsir yang lebih luas, hei kamu yang hidup sekarang. Kita nih. Karena Al-Qur'an sifatnya abadi, berkelanjutan, terjaga, melintasi setiap zaman, maka fungsi ini pun akan mengkhitab, memberikan kesan kepada siapapun yang melintasi zaman sesuai dengan eranya. Ketika ayat ini turun disampaikan kepada era manusia di era Nabi Muhammad SAW. Hei kamu yang hidup sekarang. Dan yang terus berkelanjutan sampai kapanpun. Bagi kita yang sekarang disampaikan. Hei kamu nih yang sekarang hidup ya. Yang sudah meninggalkan sudah selesai. Kamu yang sekarang hidup atau generasi kamu setelahnya sampai kapanpun. Uqsim, aku bersumpah kata Allah akan tiba. Akan tiba. Ya, tapi sebelum kata ini muncul diawali dengan la. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kenapa la ini muncul? Bukan hanya menunjuk satu kesatuan untuk sumpah begini. Bukan hanya menunjuk pada satu kesatuan. Tapi ini pun punya fungsi untuk menafikan segala tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan lahirnya kiamat ini. Kenapa? Karena ada di antara hamba-hamba yang menyaksikan, meragukan, mengolok-olok dan sebagainya sampai mempertanyakan kapan kiamatnya tiba. Itu kan, kapan begini, kapan begitu, gitu kan? Nanti ini kaitan dengan ayat kelima, ya, sampai dengan ke-11-nya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah, ya kan? Baik. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, kan? Ini kan terus la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawamah, terus sampai ayat kelima kita temukan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi manusia itu dasar, ya kan? Dasar manusia yang beraktivitas dalam kehidupan, ingat. Kalau disebutkan insan 65 kali dalam Al-Quran menunjuk totalitas kehidupan manusia. Tapi manusia ini yang menjalani aktivitas dan terus aja berbuat maksiat. Yafjura, ya, itu kan bersumber perbuatan yang bersumber dari sifat fujur. Masih ingat keterangan saya dulu? Di jiwa manusia, di nafas itu kan ada takwa, kan? Ada fujur. Ini seringkali saya ungkapkan. Ya, ini supportnya malaikat, ini diprovok oleh setan, kan? Jiwa fujur ini kalau dibangkitkan berdiri sendiri, maka lewati nafsu ke qalbu, ke sudur, keluar tindakan su. Innan nafsa la'ammaratun bis-su', ya, Quran surah ke-12 ayat 53. Pelaku ini disebut dengan fujjar. Wa innal fujjara lafi jahim, ya kan? Ya, kemudian tindakannya kalau keluar dalam bentuk perilaku disebut yafjur. Gelombang ini dari fujur memicu gelombang ke atas berdiri sendiri, itu prosesnya disebut yafjur. Yafjur, jadi tindakan yang disupport oleh sifat fujur lewat sini. Ya, bal yuridul insanu liyafjura amama. Tapi manusia yang beraktivitas itu seringkali mengikuti hawa nafsunya yang bersumber dari fujur, mengikuti godaan setan. Yafjura mengikuti tindakan-tindakan yang diwaswaskan oleh setan lewat fujur. Ya, amamah, padahal dia sadar itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya, Allah melihat, mengawasi, dia masih berbuat maksiat juga. Jadi seakan-akan gak nganggap Allah. Ya, itulah bahasanya tuh. Ya,
Bapak ibu, di depan bapak ibu, anak-anak bapak ibu tuh melakukan tindakan yang kotor, nonton gambar-gambar yang nggak senonoh, ya kan? Video-video yang jelek dan sebagainya. Dan nggak dianggap bapak ibu. Kira-kira respon Anda sebagai orang tua bagaimana? Marah kan? Bisa jadi Anda ambil tuh handphonenya, tabnya, bisa Anda banting, bisa Anda marahi. Ini kata Allah, saya melihat kalian, saya mendengar kalian, sami'un basirun, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia yang menatap, dia yang mengawasi, dia mengetahui segalanya. Dan kita menyadari sedang dilihat Allah. Kita menyadari sedang diawasi. Tapi kok bisa berbuat maksiat? Bingung juga gitu kan kita. Heran. Katanya dilihat Allah, tapi masih bisa merasakan untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Katanya diawasi, tapi kok santai aja berbuat sesuatu yang bertentangan hukum Allah. Makanya ya bal yuridul insan liyafjur amamah. Dia sadar saya mengawasi, tapi saya diacuhkan, diabaikan gitu kan. Nah, bahkan menantang kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan dia bertanya, kapan kejadian kiamat itu? Ya, maka ya Allah awali dengan sumpah, lah, jangan begitu. Jangan pernah kalian berlaku begitu. Gak boleh seperti itu. Maka insan beriman dengan satu huruf ini aja, udah. Harus waspada nih. Ya, supaya nggak apa? Supaya nggak masuk dalam kejadian ini. Sekali-kali, jangan pernah lakukan seperti itu. Nanti ada kalla, ada la, dan seterusnya. Ya, kalla bal rana ada qulubihim. Sekali-kali tidak, sekali jangan lakukan. Ini langsung tegas, la uqsimu. Selain kalau kita satukan ini menjadi sumpah, ya aku bersumpah, tapi kenapa didahului oleh la? Salah satunya adalah memberikan kesan, hei, waspada. Jangan seperti itu. Jangan menantang kiamat. Ya, jangan sampai engkau tidak punya bekal saat ini terjadi dan sebagainya, gitu kan? Ya, orang-orang beriman makanya diwafatkan semua. Supaya nggak mengalami ini, nggak akan kejadian nih pada orang beriman, nggak akan merasakan yang benar, yang baik dan sebagainya. Ya kan? Aku bersumpah dengan akan tibanya yaum tuh. Mengonfirmasi nih yaumul akhir, yaumul qiyamah. Dikonfirmasi yaumul akhir, yaumul qiyamah. Jadi berakhir kehidupan, maka ketika menggunakan kata yaum tadi saya katakan bukan hanya menunjuk harinya, tapi waktunya, keadaannya, aktivitasnya, tempatnya semua qiyamah. Tiba perintahnya hancur semua. Ya. Jadi sudah ketika tiba waktu itu, keadaannya hancur, tempatnya hancur, ruangnya hancur, segala aktivitas sosial, komunal, personal, habis semua. Ya kan? Nah, makanya ketika diterangkan ke sini, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah, nanti ketika terjadi ini semua, dihisab, dibangkitkan semua pada menyesali diri. Ya, mengutuk nafsunya, mengutuk fujurnya. Kamu nih ya, kenapa harus begini, kenapa dulu begini dan sebagainya. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah, aku jadi tanah aja, aku nggak mau, takut begini, takut hisab, takut begini, takut lihat neraka dan sebagainya. Ini, ya laitani kuntu turaba. Ya kalaulah aku menjadi tanah saja, kalau aku diwafatkan saja, kalau ini itu dan seterusnya. Itu muncul. Semua saling mengutuk, saling menyesali dan sebagainya. Ya, tapi yang paling menarik adalah teruskan ayatnya 6 sampai dengan 11 itu. Fa idza bariqal basar. Maka apabila nyata waktunya sampai terlihat, gitu kan, muncullah ketakutan dalam mata itu. Bariqa, ya, bariqa itu sesuatu kilatan yang membuat kita merasakan takut. Makanya petir itu kilatannya itu disebut dengan barqun. Quran surah kedua ayat 20. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, gitu kan? Hampir kilatan itu menyambar mata mereka, gitu kan? Itu bahasa kiasan yang tinggi sekali, mengibaratkan tentang bagaimana sifat orang-orang munafik itu ya. Ya. Jadi kilatan itu kalau sudah kita melihat kilat yang Anda bayangkan gini aja ya. Situasi saat mendung gelap dan sebagainya, tiba-tiba petir di mana-mana. Dar. Terus tiba-tiba ada kilat tuh ke hadapan kita. Bukankah apa yang kita lakukan? Ya, reaksi dari itu semua. Kita menghindar kan? Berlari kan? Takut kan? Ini menunjukkan satu ketakutan kan? Nah, itu disebut dengan bariqa, kata kerjanya. Bariqa. Kilatannya disebut dengan barqun. Ya, jadi begitu kilat, astagfirullah, itu udah fitrah tuh. Ya Allah, gitu kan? Oh, itu udah fitrahnya itu. Karena ada ketakutan. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Fa idza bariqal basar. Maka jika semua kilatan sudah nampak, semua itu terjadi ya, takut mulai, takut. Wa khasafal qamar. Udah. Rembulan dah hilang. Artinya kalau rembulan hilang, malam tuh udah nggak jelas. Rembulan kan tanda malam. Ya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dibenturkan antara matahari dan bulan. Jadi Anda sudah gambarkan, udah nggak ada siang, nggak ada malam tuh. Udah nggak jelas siang, nggak jelas malam, karena sudah ruang waktu segalanya itu sudah
habis karena terjadi ini. Benturkan semuanya. Ya, nanti itu dikonfirmasi dengan Quran surah ke-69 Al-Haqqah itu ayat 13 sampai dengan 14. Quran surah 69 ayat 13 sampai dengan 14. Masih ingat malaikat siapa namanya? Ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengakhiri alam semesta ini, tugasnya ketika meniupkan sur namanya Israfil kan? Israfil kan? Ya, malaikat Israfil yang telah kita bahas. Yang ketiga itu yang kita sampaikan, Jibril, Mikael, Israfil kan? Ya, malaikat Israfil telah kita uraikan. Apa tugasnya? Tugasnya kan sudah meniup sesakala sur. Ya, maka disampaikan Quran surah 69 Al-Haqqah di ayat yang ke-13 itu fa idza nufikha fis-sur. Ya, nafhatan wahidah. Maka ketika tiupan pertama itu ditiupkan, dan yang riset NASA loh ini. Kan main-main. Yang belum beriman, makanya saya sering katakan kalau semua tuh ilmuwan di sana itu yang khususnya meriset astronomi yang seperti ini, baca satu ayat ini saja. Quran surah 69 ayat 13 sampai 14. Demi Allah saya yakin kalau benar membacanya dengan hati yang jernih, ada hidayah di dalamnya. Ya, ada hidayah. Sangat luar biasa. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Ya, wadukkatil ardu wal jibalu, ya fadukkata dakkatan wahidah. Maka apa yang terjadi? Hantam semua. Ya, tadi kalau saya katakan gunung ini sekarang erupsi atau menerbangkan debu-debu vulkanik itu kan ke awan, ya. Kemudian kan beda antara terbang debu vulkanik dengan proses erupsi dengan kemudian meletus dan sebagainya. Ini semua tercabut, pasak-pasak buminya itu, pasak-pasaknya kan gunung. Ya, wal jibala autada, kami kuatkan bumi itu dengan gunung-gunung, jadikan gunung sebagai pasak. Ya, dan silakan cek di geografi, di ilmu geografi atau di geologi misalnya. Silakan cek, bukankah fungsi gunung itu jadi pasak? Ya, pasak-pasak bumi untuk penguatnya itu. Itu Al-Quran menyampaikan itu secara ilmiah, nyata lagi. Nah, itu dicabut pasaknya semua. Kalau kita bikin tenda, kasih patok, cabut patoknya semua, kan runtuh tendanya. Nah, sekarang bumi pasaknya dinaikkan semua. Yang tadinya meletus kan muncul gunung baru, pasak baru. Kan ini pasaknya udah nggak kuat. Hikmah Allah menjadikan itu meletus karena pasak ini sudah terlalu tua, lama, kan muncul yang baru nanti, anak-anak yang baru. Ya, bahkan nanti dari laharnya, dari hasil vulkanik macam-macamnya nanti ke tanah jadi bikin subur lagi, bikin nanti anak-anaknya, anak-anak gunung itu yang baru-baru, pasak-pasak baru, kuat lagi. Nah, ini nanti semua tercabut saat kejadian ini. Wadukkatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Jadi gunung pasaknya dicabut, dibenturkan dengan buminya sekalian, matahari dan bulannya dihancurkan, diadukan sekalian. Boom. Dan nggak jelas siang dengan malamnya, semuanya hancur. Fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar ada tasdidnya tuh. Ya, ainal mafar. Ada tasdidnya, makanya bacanya juga bukan mafar. Awas. Ya, bukan mafar. Beda dengan ayat selanjutnya kallala wazar, gitu kan? Itu biasanya kallala wazar sampai situ. Tapi yang ini ainal mafar. Mafar ada tasdidnya. Ya, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ya, maka manusia yang beraktivitas, ingat insan itu menunjuk pada aktivitas totalitas manusia, aktivitasnya secara total. Masih ingat ya yang saya sampaikan dulu, tolong direview ya. Mohon sekali. Makanya kalau saya sampaikan setiap katanya dilihat, diperhatikan karena akan ada berkelanjutan. Ya, ini bukan kata-kata biasa yang kita sampaikan, tidak. Jadi ada petunjuk dari ayat, dari hadis, dari kita urutkan akan terbawa terus. Masih ingat saya terangkan tentang Bashar, Ins, Bani Adam, Nas, Insan. Jadi ketika disebutkan insan menunjuk pada totalitas aktivitas. Ya, yaqulul insanu yauma idzin. Bahkan orang yang beraktivitas, apapun yang dia kerjakan, secara personal, komunal, sosial, semua terkejut tuh, terbelalak semuanya, takut. Maka mereka saling mengonfirmasi tuh pada diri mereka sendiri. Kemana kita harus berlari nih? Kemana tempat berlindung? Ainal mafar. Ya, ini kita baca pakai tajwid aja itu sudah memberikan getaran kepada jiwa. Karena kita merasakan suasana itu, kita bawa untuk dirasakan. Kalau mengalami situasi itu, Anda bisa nggak kebayang saat ada gempa tsunami besar itu, ya kan? Kan mencari perlindungan kan? Ya, mencari perlindungan itu baru peringatan. Bagaimana kalau kemudian terjadi yang sesungguhnya? Ainal mafar. Ya, kemana larinya gitu kan? Nah, maka pada saat itu di Quran surah ke-80 konfirmasi lagi. Quran surah ke-80 itu abasa ya. Coba lihat ayat 33 tuh. Ya, dan seterusnya. Ya, mengonfirmasi ditiupnya mengonfirmasi yang Quran surah 69 ayat 13 sampai 14, ya. Di Quran surah 80 abasa ayat dari ayat 33. Fa idza ja'atis shakhah. Kan? Maka jika tiupan pertama telah berlangsung itu. Boom, ditiup, boom, habis semua. Ya? Ada?
Fa idza ja'atis sakhah. Ini kan semua kan bertanya, ainal mafar? Mafar itu asalnya dari farra yafirru. Farra yafirru. Farra itu berlari terbirit-birit. Ya, karena takutnya dengan sesuatu. Ya. Sifat keadaannya disebut dengan firar. Tempatnya, mencari tempat yang disebut dengan mafar namanya. Ya kan? Farra yafirru. Firar. Firar itu berlari dari sesuatu karena takut. Ya, makanya menghindari peperangan karena takut, desersi kalau dalam bahasa militer itu termasuk dosa besar. Dalam jihad misalnya tinggalkan karena takut. Ya, jadi desersi, meninggalkan instruksi dari komandan dan sebagainya, itu disebut al-firaru minaz zahfi. Ya, menghindar karena takut dari satu medan ya perjuangan dan sebagainya, itu firar minaz zahfi. Nah, ini ketakutan mencari tempat berlindung sampai bertanya ainal mafar, ya, sampai dilukiskan suasananya fa idza ja'atis sakhah, ketika tiupan pertama itu berlangsung, boom, semua hancur. Yauma yafirrul mar'u min akhi farra yasir. Pada saat itu setiap orang, setiap diri bahkan udah nggak kenal saudaranya lagi, takut dia lari. Ya, saya ilustrasikan lah kalau ada terjadi banjir besar kayak tsunami aja, kayak gempa, kayak macam-macam, itu kan udah nggak inget kanan kiri, ya lari tuh, lari, ya kan? Ada sebagian jiwa yang masih ada empati, mengenal gitu kan, masih merasakan, udah ada yang memeluk Allah, kita doakan kan. Yang kemarin kita lihat bagaimana seorang anak memeluk ibunya, melindungi, ya Allah, semoga Allah rahmati keduanya kan, Allah muliakan, Allah balas dengan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan sepanjang dia beriman ya dan berkemuliaan. Kemudian ada ibu yang nutupin anaknya, si ibunya kena debu vulkanik dan sebagainya. Semoga Allah muliakan ibu dimaksud, akan berikan kekuatan, ketabahan, kenyamanan, anaknya disehatkan, dan semua saudara-saudari kita baik di Semeru, di Lumajang dengan yang lain semoga dilindungi. Ya, tetangga-tetangga kita semua juga diberikan empati yang baik, saling tolong-menolong, menghadirkan harmoni dalam kehidupan berbangsa, bernegara, jadi orang-orang baik, terjauh dari perselisihan, ya, situasi-situasi yang menghadirkan kegelisahan, kekacauan, pertentangan, semoga semua disadarkan, merajut kembali tali kebaikan-kebaikan ya. Ini balik, tapi yang ini gak akan ada kejadian seperti itu lagi. Ya, yang ini sudah selesai. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, kan? Wa sahibatihi wa bani. Itu karena dahsyatnya hancur semua. Udah saling gak kenal, lari sana sini, udah ini. Mau narik juga susah karena semuanya udah repot. Karena setiap tempat yang dipijak pun hancur juga, jadi udah kepikiran yang lain. Kalau yang sekarang kejadian, betapapun besarnya kita rasakan, masih bisa ada yang lari, ada yang ini, ada yang meluk, ada yang narik, ada yang begini. Ini mau tempat yang dipijak hancur, ini hancur. Semua udah nggak bisa perhatian kepada sekelilingnya. Ya, karena itu dikonfirmasi lagi kemudian di surah 22 Al-Hajj. Quran surah 22. Ayat kelima. Ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca 1 sampai 2 dulu. Kalau ayat 5 proses kelahiran. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Saat benar-benar tiba waktunya, ini dahsyatnya Quran. Kalau sudah menunjuk kepada waktunya, kali ini kan kejadiannya nih. Kalau waktu kejadiannya tiba, sudah waktu, maka berubah namanya di sa'ah namanya. Sa'ah. Makanya sa'ah digunakan sekarang sebagai diksi yang menunjuk kepada perjalanan waktu. Bahasa Arab sekarang sa'ah terjemahkan dengan jam. Karena jam itu ada menitnya, detiknya, nah, waktu spesifik. Maka kalau tiba waktu spesifiknya ini terjadi, udah kacau semua yang dirasakan pada saat itu orang-orang yang mengalaminya. Kita berharap tidak, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya ayyuhan nas, semua manusia yang berkehidupan, ittaqu rabbakum. Kamu harus merasa takut. Ya, tingkatkan takwamu. Harus takut kamu dan ketentuan Allah kalau sudah tiba waktunya. Ya kan? Jadi disebutkan dengan takwa dulu. Kenapa? Karena takwa itu nanti akan menjadi perisai dari semua kegelisahan. Dunia obatnya takwa, kegelisahan obatnya takwa, kesulitan rezeki obatnya takwa. Ini kiamat juga perisainya takwa. Karena itu kalimatnya mengatakan ittaqu, tingkatkan takwa kepada Rabbmu. Tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Ya, dan dengan takwa itu ada perasaan takut kalau terjadi azab-azab menimpa, hukuman, takut kita. Takutnya yang disebut dengan khasyah. Hei kamu, takwalah, merasa takutlah kalau ini semua hadir ancaman-ancaman ini. Boleh jadi kamu ada di dalamnya. Berlindung sekarang dengan takwa supaya nggak mengalami itu. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati, karena goncangan. Zalzal itu
teman-teman, zalzala yuzalzilu sampai muncul surah Az-Zalzalah itu. Az-Zalzalah dikonfirmasi lagi kan di surah Az-Zalzalah itu. Ini satu kalimat dikonfirmasi dengan satu surah. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Karena sungguh kalau tiba waktunya, harinya, menitnya, detiknya, jamnya terjadi itu syai'un 'azim, akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang besar gitu kan. Nah, kemudian zilzal. Inna zalzala yuzalzilu. Ada surah Az-Zalzalah. Ya. Yuk kita lihat surahnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan? Kalau zalzala sekali disebutkan itu meruntuhkan bangunan yang di atas begini, ya, hancur ke bawah. Ada bangunan begini, ya, disebutkan misalnya zalzalatil bunyan, ya, ini bangunan ini kena gempa hancur, maka ini yang di atas turun ke bawah. Tapi kalau kalimat zilzalnya disebutkan 2 kali, baik dalam bentuk kata kerja ataupun kata benda, misalnya fi'il ataupun ism, itu menjadikan bangunan yang ini bukan hancur begini, tapi dari bawah naik ke atas, cabut semua. Jadi bukan runtuh ke bawah, tapi dari bawah naik ke atas, ngadu semua. Maka di surah Az-Zalzalah, perhatikan kalimatnya, dikonfirmasi Quran surah ke-22 ayat 1 ini, inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Bila goncangan di waktu itu telah tiba, kan, maka akan dahsyat terjadinya. Bagaimana dahsyatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 2 kali disebutkannya. Pertama, kata kerja dalam bentuk pasif, ya kan? Bentuknya pasif ya, ingat. Idza zulzila, kan? Fi'il madhi majhul, idza zulzila. Kalau kata idza ketemu fi'il madhi, bentuknya berubah jadi present. Ya, kata idza bertemu dengan fi'il madhi, ya, past tense bentuknya, ya. Idza ketemu dengan past tense fi'il madhi, maka berubah jadi mudhari maknanya, secara makna. Ya, jadi present. Idza zulzilatil ardu, jika nanti kejadian ini nyata terjadi, ya, hancur bumi, zilzala sehancur-hancurnya. Jadi saat terjadi goncangan ini, bukan runtuh yang di atas ke bawah, buminya tercabut ke atas, benturan semua. Bumi benturan sama gunung tadi. Ya, gunung dengan dikonfirmasi tadi, yang tadi di surah Al-Qiyamah itu, ya. Kemudian termasuk di Al-Haqqah, Al-Qiyamah, bulan dengan matahari, wajibnya syamsu wal qamar dihancurkan seperti ini. Ya, kemudian di Al-Haqqah ayat 14 itu, wadukkatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, bumi dicabut semua, hancur seisi-isinya. Dengan gunungnya, dengan apanya, ngadu semua. Ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dikonfirmasi, maka semua yang ada di bumi pun keluar semua, tercabut. Wa qalal insanu ma laha. Nah, semua yang beraktivitas pakai insan lagi tuh. Ya, coba lihat kesesuaiannya. Di Al-Qiyamah insan, kan? Kemudian di sini kita temukan insan, ya. Wa qalal insanu ma laha. Ya, semua kemudian berkata, ini apa yang terjadi nih? Ainal mafar. Mereka mencari tempat tuh. Yauma yafirul mar'u min akhi, dan seterusnya. Ya, nanti dikonfirmasi kemudian di surah 79. Ya, di An-Nazi'at itu, ya, di An-Nazi'at, di ayat 34. Kalau yang ini ditiupkan, kalau tiupan terjadi gitu kan, ditiup hancur nih. Hancur. Ya, segalanya terjadi, tegaknya sesuatu hancur, yang disebut dengan kiamah, tiupannya disebut dengan sahah, ya kan? Nah, kekacauan, kehancuran semuanya disebut dengan tammah. Tammah. Tadi kan saya katakan, ada yang sughra, ada yang kubra kan? Maka dikonfirmasi di Quran surah 79 An-Nazi'at ayat 34 dan seterusnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ada ayatnya? Ya kan? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, dan seterusnya. Ya kan? Nah, maka ketika terjadi kehancuran yang dahsyat itu, sudah pakai tammah. Nanti ada hancur dan sebagainya, hancur. Terus kubra, bukan yang sughra lagi, kubra, hancur semua, naik semua. Ya, jadi kita diberikan satu gambaran oleh Al-Quran bahwa kalau udah terjadi kiamat ini semua hancur, habis naik tammatul kubra. Baru manusia itu, ya, dalam kepanikan, sadar gini dan sebagainya, baru ingat, aduh ini yang dijanjikan dulu, kejadian begini, baru nyadar kamu. Ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, baru sadar apa yang telah dikerjakannya ini selama ini. Ternyata yang dijanjikan itu betul, mau nyari perlindungan susah. Ya udah, hancur dengan keadaannya semua. Ya. Nah, kemudian digambarkan di Quran surah ke-22 di ayat 2-nya kan diteruskan lagi. Semua tuh dikonfirmasi ayat 1, ayat 2, ini surat mengonfirmasi lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Kemudian apa yang terjadi? Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kan? Sampai saking dahsyatnya ibu-ibu yang sedang memberikan ASI pun gitu kan, wah kaget udah meninggalkan anaknya dan sebagainya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, gitu kan? Yauma tarawunahu
Ya, yauma tarawunaha, ketika ada yang menyaksikan itu, yauma tarawunaha, ketika orang-orang yang mengalami kiamat itu, dan insya Allah orang beriman beramal soleh itu gak akan mengalami situasi itu. Tapi orang-orang yang menantang, bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamatnya kejadian, gini, udah yang penting dunia aja, besok gimana nanti, gitu kan. Nah, orang-orang yang nggak beriman dan sebagainya, udah nggak ada amal soleh lagi dikerjakan, orang berimannya sudah mulai satu-satu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan ajalnya semua, sehingga sudah banyak maksiat terjadi, udah nggak ada yang sholat lagi, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Ya, kemudian juga Al-Quran mulai naik lagi tuh, nggak tersisa para penghafal dan sebagainya. Sudah terjadi kiamat ini, saling terkonfirmasi, hancur semuanya. Yauma tarawunaha, kalian orang-orang yang ingkar tuh, yang banyak nanya dulu, yang begini begitu. Ketika kalian menyaksikan itu semua, wah, dahsyat terjadi itu semua. Saking dahsyatnya, maka ibu yang sedang menyusui pun tiba-tiba melepaskan anaknya dan sebagainya, semua hancur. Terus yang mengandung keguguran, itu kan? Kemudian wataran naso sukara, kalian melihat orang-orang itu seperti orang mabuk. Yawmahum bisukara, padahal mereka nggak mabuk, nggak minum minuman keras. Tapi kenapa? Karena goncangan itu. Anda lihat nggak orang kena gempa itu, kalau ada di alam situasi gempa kan goyang-goyang begini kan? Ya, itu kan ilustrasi seperti orang mabuk kan? Diilustrasikan, ya kan? Seperti orang mabuk kan, kena goyang, padahal dia kan nggak mabuk, tapi karena situasi gempa begitu. Nah, ini gempanya lebih dahsyat lagi. Semua digoyangkan begini, itu ombang-ambing begini begitu dan sebagainya. Kacau situasinya. Ya, maka disebut dengan hal-hal ahwal, situasinya ahwal, situasi besar, situasi menghadirkan kekacauan, macam-macam, hancur semuanya. Istilahnya bisa macam-macam diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di mana tempat menetap. Ada yang bilang Armageddon, ada yang bilang ini, bilang itu, huru-hara akhir zaman, gitu kan. Nah, sekarang kan lagi tren gitu ya tentang informasi seputar akhir zaman. Padahal Nabi diutus pun sudah akhir zaman. Makanya Nabi disebut Nabi penutup akhir zaman. Ya, dan ketika Nabi masih berkehidupan bertugas pun kan sudah turun surah Al-Qamar. Ya, surah pembukanya apa? Ya, surah ke-54 ayat pembukanya apa? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, telah dekat kiamat. Zaman Nabi disebut dengan dekat, telah dekat kiamat. Ya, sekarang dibikin sinetron kan, kiamat sudah dekat, kan? Itu konfirmasi ayat pertama surah 54, kan? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, bulan sudah terbelah, mukjizat sudah datang, nabi penutup sudah ada, telah dekat kiamat. Coba kan hitungan Allah ya dengan hitungan kita kan sangat jauh berbeda, dimensinya tidak sama dan sebagainya. Ya, antara langit akhirat dengan dunia saja kan beda hitungannya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, kalau Allah berfirman misalnya berapa hari kita tidak tahu dari masa Nabi, berapa hari kiamat akan terjadi. Kalau hitungan hari kan dekat sifatnya. Tapi harinya antara hitungan langit dengan bumi kan berbeda. Ya, itu baru konfirmasi langit dan bumi. Bagaimana kalau sudah kita konfirmasikan pada hukum Allah? Ya, fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun, yang paling standar saya seharinya sama dengan 1000 tahun, ya kan? Ya, kalau kita lihat, ya kalau Allah tetapkan misalnya wallahu a'lam kan? Wallahu a'lam, 3 hari dari era Nabi atau 2 hari dari era Nabi, ya kalau 1000 tahun kalikan 2, 2000 tahun, kali 3, 3000 tahun, ya kan? Makanya ada orang-orang yang mencoba mengonfirmasi, hitung-hitung sana sini, dihitung, dilihat, dimacam-macamkan, nggak akan sama, nggak akan dapat itu, nggak akan terjadi demikian, itu hanya prediksi saja. Makanya ketika dikonfirmasi, kenapa harus bertanya tentang waktu? Waktu itu pasti terjadi, nggak kamu hitung pun kejadian juga. Yang harus ditanya, apa persiapan kamu menjelang itu terjadi, gitu. Jadi kalau ngitung-ngitung hari kiamat sebetulnya nggak ada kerjaan gitu. Nggak dihitung pun kejadian. Jadi jangan pernah mengatur yang sudah akan terjadi, yang sudah tetap kejadiannya. Ya, matahari ini terbit dari timur nih, emang di timur. Ya, Anda sampai mimpi juga matahari terbitnya di timur juga, gitu kan? Kecuali kalau kejadian terjadi, kiamat tiba, terbit di barat, disatukan antara timur dengan barat, ya antara matahari dengan rembulan, sudah nggak ada siang, nggak ada malam, selesai semuanya. Karena itu ketika ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu kiamat dan sebagainya, maka turun wahyu menyampaikan, balik mengonfirmasi, ya, apa persiapan kamu untuk menjelang itu semua? Karena nggak ada yang tahu tentang waktunya kapan terjadi, dirahasiakan supaya kita serius. Ya, diberikan gambaran-gambaran dengan tanda-tanda. Tadi kan waktu dikonfirmasi dengan sa'ah kan, sa'ah waktunya. Maka Allah tetapkan Quran surah 31, ya, Luqman ayat 34. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang dikonfirmasikan kepada kita, tidak akan diketahui kecuali Allah saja, kecuali oleh Allah saja. Pertama, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Yang pertama kali disebutkan, tidak ada yang tahu kejadian, hanya Allah saja yang tahu, yaitu apa? Pastinya terjadi kiamat. Waktunya, detiknya, kapannya dan sebagainya. Karena itu kalau ada yang sifatnya menyampaikan prediksi yang prediktif tentang kiamat, abain aja, diabaikan aja, mau siapapun. Ya. Kalau ada misalnya menghitung ini itu dan sebagainya, ya itu hanya gambaran-gambaran pengetahuan untuk meningkatkan amalan.
ya. Tapi kalau sudah memastikan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, abain aja yang seperti itu. Abaikan aja. Persiapan kita lebih kepada apa? Lebih kepada amal-amal dan sebagainya. Dan ada sebagian ulama juga yang dulu mengabarkan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan dari hitungan-hitungan begini. Sebetulnya itu bukan ingin memastikan. Itu memberi gambaran kepada kita, hey, usia dunia ini udah begini. Kalau dari zaman Nabi itu udah lebih dari 1400 tahun. Ya kalau dihitung udah mengalami begini, dunia ini udah terlalu sepuh, sudah tua, gitu kan. Tanda-tanda ini musibah udah banyak di mana-mana. Apa dengan tanda-tanda itu kamu belum sadar? Mau berapa abad lagi, mau berapa tahun lagi, itu maksudnya. Maka kembalikan kepada kita persiapan-persiapan yang dimaksudkan, karena pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kurang lebih gambaran dasar. Gambaran dasar terkait dengan kejadian ini. Nanti dikonfirmasi tanda-tanda sa'ah itu dengan ayat, ya, atau amarah, ya. Amarah itu tanda-tanda terjadinya perintah berlaku, ya. Amarah bukan pakai tasdid, ya. Kalau pakai tasdid amarah itu perintah yang mendorong mengerjakan sesuatu, ya, yang memberikan perintah disebut dengan amir, perkaranya disebut dengan amrun. Amarah tanda-tanda itu harus terjadi atau dilakukan. Maka dikonfirmasi di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang sekali, hadisnya bahkan disebut dengan hadis Jibril tentang iman, kemudian Islam dan ihsan. Terus terakhirnya tentang tanda-tanda sa'ah, ya, tanda-tanda yang menunjukkan waktu itu semakin dekat tibanya. Maka kalau kita baca secara lengkap hadisnya cukup lumayan panjang, itu kan? An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi, ya, shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhaihi, dan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhaihi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna yas'alu fa yusaddiquhu, kan? Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, gitu kan? Kemudian qala sadaqta. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala sadaqta. Dia bertanya tentang Islam, dijawab. Umar heran, ini orang gimana? Nanya tapi ngejawab, tapi membenarkan. Tanya konfirmasi, kamu benar, kayak orang nguji, gitu kan? Kemudian dia tanya iman, dia tanya ihsan. Begitu selesai, ya, maka dia bertanya lagi tentang hari kiamat, mata sa'ah. Ya, maka dia bertanya mata sa'ah, kapan kejadian pastinya, dikonfirmasi. Nah, ini konfirmasi ini untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Benar nggak nih? Ditunjukkan kepada umatnya, apakah ngarang-ngarang apa enggak, ya kan? Nah, maka ketika ditanya mata sa'ah, ya, maka dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ternyata yang bertanya itu siapa? Ketika dia pergi, kan Nabi SAW mengkonfirmasi kepada sahabat, atadruna, ya, manil ati, tahukah kalian siapa yang datang? Atau kama qala Rasulullah SAW, tahukah kalian tadi siapa yang datang? Mereka berkata, Allah wa Rasulullah alam. Nabi menjawab, huwa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia adalah Jibril, sedang menyamar datang kepada kita, menyamar dalam bentuk manusia, rupa manusia, datang kepada kita untuk mengajarkan tentang pokok-pokok agama. Mengajarkan bagaimana cara datang ke majelis ilmu, cara berinteraksi dengan guru, cara berinteraksi dengan teman, itu bab pembukanya, mukaddimahnya. Lalu mengajarkan kepada kita tentang pokok-pokok agama. Kalau mau beragama ini pokoknya, tentang Islam, dikuatkan lewat iman, muncul ihsan. Ketiganya itu, sehingga muncul tahalli, tajalli, gitu kan? Ya, dengan berislam kita membersihkan yang kotor-kotor, berbuat yang baik-baik, kemudian berhias diri, tajalli menampakkan keindahan Islam. Itu gabungannya. Setelah itu pelihara itu, jaga itu sampai wafat atau tibanya peristiwa besar tentang kiamat itu. Waktunya disebut sa'ah, dikonfirmasi mata sa'ah. Di Quran surah 31, Luqman ayat 34 kan jelas. Informasi tentang sa'ah itu kiamat yang tahu hanya Allah. Nggak ada yang tahu di makhluk. Ya, even tuh malaikat. Malaikat Jibril pun mengonfirmasi kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan ini Rasul yang benar. Ya kan? Gak mungkin ngarang-ngarang. Maka ketika ditanya, ya Muhammad SAW, kapan kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang menurunkan wahyu. Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya, gitu kan? Maka bagaimana saya bisa tahu kalau nggak Anda infokan, gitu kan? Maka benar dikonfirmasi. Nabi nggak ngarang-ngarang. Ini menunjukkan Nabi diutus membawa risalah, bukan mengkreasikan diri, menghadirkan pendapat-pendapat pribadi. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu kan? Nah, kemudian malaikat Jibril pun mengonfirmasi dirinya bahwa dia nggak tahu. Ya, mengonfirmasi dirinya, dia pun nggak tahu, itu hanya hak Allah.
Ketika diperintahkan terjadi ya terjadi, selesai semuanya. Ya, maka malaikat Jibril sampai bertanya mengonfirmasi pada Rasulullah sekaligus juga menetapkan bahwa ini kekasih Allah loh. Ya kan? Luar biasa Habibullah. Sebagaimana Ibrahim Khalilullah ini Habibullah. Sampai malaikat turun bertanya sekaligus mengonfirmasi, semua nggak ada yang tahu. Maka akhbir dian amaratiha, maka tunjukkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka disampaikan. Ya, tanda-tandanya. Apa di antara tanda-tanda itu? Ya. Apa di antaranya? Apabila seorang pembantu telah melahirkan tuannya, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal arata, ya. Kemudian yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau telah melihat pembantu melahirkan tuannya, artinya semua terbalik. Ya, ada yang mengatakan perzinahan, ada yang berpendapat bahwa keburukan telah mengalahkan kebaikan, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, sehingga kacau dalam berkehidupan. Nanti dikonfirmasi oleh hadis-hadis yang lainnya. Ya, seperti zina sudah di mana-mana, dianggap biasa, seks bebas itu dianggap biasa. Bahkan nanti ada tiba masanya bahwa kegiatan itu saking biasa yang dilakukan di berbagai tempat, seperti binatang saja dan sebagainya, sampai orang berkata, apa nggak ada tempat lagi yang lain untuk yang begituan gitu, dan sebagainya. Nah, itu udah tanda-tanda. Alhamdulillah kita masih dilindungi, ya, masih kita mencoba membuat undang-undang anti perzinahan. Makanya kalau ada yang mencoba untuk menghadirkan legalisasi hal-hal yang dilarang, ya, seperti perzinahan macam-macam yang mengundang banyak madarat dan musibah. Ingat, itu melahirkan musibah tuh. Ya, di antara virus-virus kan HIV dan sebagainya itu kan dari perilaku penyimpangan-penyimpangan demikian tuh. Makanya kita betul-betul harus ketat tuh, yang seperti itu kita tolak, kita jauhkan dan sebagainya. Ya, karena membuat kekacauan dalam kehidupan. Ya, kemudian wa antaral khufatal arata, engkau melihat orang yang bertelanjang dada gitu kan, dari Anas, kemudian dia yang biasanya menggembala di manusia udah nggak pakai alas kaki dan sebagainya. Artinya banyak yang di kampung-kampung yang jauh-jauh sekarang orientasinya sudah dunia, ya tatawaluna fil bunyan, sudah mulai ingin meninggikan bangunan, cari materi macam-macam. Artinya apa? Orang yang biasa tawadhu pun, yang baik-baik, yang sederhana, sekarang mulai kepikiran materi. Ya, mulai sekarang orientasinya sudah carilah materi. Sudah ke handphone, sudah ke ini, sudah ke itu, sudah ke gaya, sudah ke tampilan, sehingga lupa dengan ibadah. Ya kan? Yang dari jauh-jauh, yang tadinya padang pasir, kehidupan sederhana, sekarang di padang pasir dibikin istana. Ya, sudah naikin begini, begitu, sudah lomba-lomba, di sini menara tinggi, sini bikin tinggi lagi. Ya, itu kan asalnya orang-orang dari daerah, ya, Badawi gitu kan, dari kampung, dari macam-macam, ya, dari nomaden sifatnya, padang pasir yang tadinya sederhana, udah berpikirnya sekarang tinggi. Sih, lomba-lomba semua bangunan, megah. Bikin kota yang kontemporer, bikin kota yang metropolitan, semua ditampilkan. Sehingga semua yang mencoba menghambat mengingatkan, wah, ini tepikan, hancurkan, ini kan macam-macam semua. Jadi semua terkondisikan kepada satu aja, apa itu dunia. Di perlombaannya semua ke dunia, sehingga ketika semua mencari materi, sudah diabaikan norma, sudah nggak ada norma, sudah nggak berlaku norma. Jadi udah nggak peduli dengan kebenaran, kebaikan, macam-macam. Nah, ini kalau sudah muncul yang seperti itu, ya, sudah mulai keburukan lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan, nggak bisa dikendalikan. Sekarang alhamdulillah masih bisa dikendalikan, ya. Kita masih bisa berdoa, melihat yang baik-baik, ada pengingat, ulama-ulama masih ada juga, gitu kan. Kemudian para penghafal Quran makin banyak dan sebagainya. Alhamdulillah masih ada perlindungan, tapi kan kita nggak tahu. Ya, karena di antara tanda-tanda pun Allah mewafatkan ulama. Ya, bukan ilmunya dicabut. Ya, tapi dengan mewafatkan ulama. Jadi kalau Allah berkeinginan sudah hilang nih pendukung-pendukung keberagamaan, artinya kan kita belajar Quran mesti ada yang mengajarkan, ya, ada tafsir, ada macam-macam. Nanti bukan ilmunya dicabut, bukan tafsirnya dicabut, bukan ulumul Quran yang dicabut, ulama-ulama yang dicabut. Meninggal sesuai ajal. Hati-hati ya, kalau ulama sudah meninggal itu hati-hati betul. Makanya dijaga. Kalau ada ulama-ulama itu jagain. Jangan disakitin, tuh kan, dijagain. Jangan dibuat gelisah sampai pindah di tempat Anda sampai apa, itu kalau udah nggak ada susah. Nyetak ulama itu susah. Ya, kita punya 2 juta santri kurang lebih tuh. Yang sensus 2019 itu 2 juta santrinya. Berapa ribu pesantren, 100 ribu pesantren tuh. Coba cek, dari sekian ribu pesantren, berapa yang jadi ulama? Susah. Kalau di kampus-kampus itu jelas gitu kan. Masuk ke sini gelarnya S1, S2, S3. Anda mau nyari dokter, banyak sekarang. Ya, ada di kampus A, kampus B, saya nggak perlu sebutkan kampusnya gitu kan. Kalau mau nyari ahli pertanian ada. Arsitek banyak cetakannya. Udah jelas jadi begini. Ulama mau nyari di mana? Yang masuk pesantren belum tentu jadi ulama. Kampus-kampus Islam belum tentu mencetak ulama. Ya susah. Ya susah sekali. Ada banyak pengorbanan yang harus dilalui. Ada banyak latihan. Dengan ada banyak segala hal. Ada latihan spiritual, latihan intelektual, latihan fisik. Diuji semua itu. Harus melewati tuduhan, melewati kesulitan, melewati ini macam-macam. Ya, nggak mudah.
jadi ulama itu. Kemudian tingkat riyadhah ilmiah, riyadhah diniyah, ya, riyadhah jasadiyah, latihan-latihan pikirannya, ketanjamannya membaca sesuatu, kehusyuannya sehingga muncul khasyah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu perpaduan antara 3 aspek. Fisik, kemudian akal, kemudian roh. Gitu. Ya, kalau cuman pintar saja banyak yang pintar. Bahkan ada yang hafal Quran dengan nomor, dengan peta, dengan ini, dengan macam-macam. Ya, orientalis juga ada yang begitu. Kan? Tapi kalau spiritualnya nggak bagus, maka ilmunya dipakai untuk keburukan. Ada yang demikian juga. Karena itu ada sifat khasyah. Khasyah dilatih lewat khusyuk. Khusyuk itu lewat ibadah. Sehingga dengan ibadah tertata. Nggak mungkin bicara fatwa yang sembarangan. Ada sifat takut kepada Allah yang tinggi. Nggak akan ada jualan fatwa. Ya, nggak akan ada saling mengecilkan, menjelekkan, begini begitu. Tidak mengarahkan kepada doa, kepada kebenaran, konsisten pada kebaikan. Nah, jadi seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya sifat-sifatnya dijaga, didoakan, paling minimal didoakan. Didoakan supaya tetap konsisten pada keikhlasan, pada kebaikan. Kalau udah dicabut tuh susah nyarinya. Ya, jangan harap bisa tumbuh begini dengan cepat, tidak. Ya, belum tentu para penghafal Quran jadi ulama, belum tentu. Penghafal A, penghafal B belum tentu. Banyak yang hafal tapi belum tentu bisa memahami hukum, keterkaitan dengan sifat-sifat wara dan sebagainya. Kita berdoa. Ya, alhamdulillah daerah-daerah kita tuh masih banyak ulama-ulama. Hormati mereka. Ya, di daerah-daerah, di desa-desa dan sebagainya itu Masya Allah yang tawadhu didoakan, dihormati, disayangi, dijaga dengan baik, ya. Dan juga mensupport kehidupan kita. Ini kurang lebih teman-teman sekalian. Sampai ketika kejadian ini tuntas, selesai, maka ditiup kembali seperti yang sudah saya bacakan yang lalu. Ketika dibangkitkan terjadi hisab. Ya, tolong untuk yang ini lihat yang pertemuan kemarin kan. Makanya disebut dengan yaumul hisab. Ayatnya sudah saya bacakan. Dihisab satu-satu. Begitu dihisab, ditimbang amal, ditampakkan dulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nanti bersaksi dulu tuh. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Mereka bertanya, terus setiap tempat yang kita pijak bersaksi. Ini bersaksi nih. Ini juga, ini pulsanya bersaksi nanti nih. Ini zoomnya juga tayangan bersaksi, jangan dikira tidak. Semua tempat yang dipijak mengonfirmasi. Termasuk kalau berbuat maksiat, bicara penanya, bicara ini, bicara. Aku dipakai maksiat sama dia, pakai begini. Tampakkan. Nah, kita berlindung kepada Allah kan, tutupi aib-aib, kan. Jaga. Kalau udah berbuat salah, cukup dikoreksi diri, jangan diungkap-ungkap ke media sosial. Aku dulu seorang begini, aku dulu seorang begini. Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Kalau mau konfirmasi hal-hal yang kurang baik untuk tobat, datang ke orang saleh, minta bimbingan untuk tobat. Boleh menyampaikan, saya dulu Ustaz, begini pengen tobat, tolong. Tapi nggak usah dibuka sampai bangga dibikin status. Jadi nggak usah, udah Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Biar jadi hikmah aja. Nanti kalau kita biasa tutup dan tutup aib orang lain, gitu kan? Nah, maka di akhirat kita akan dihisab oleh Allah secara tertutup. Tutup, ya, antara kita dengan Allah untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dihisab muncul 3 golongan. Golongan solihin, ya, orang-orang soleh, bukan namanya Pak Soleh, bukan. Ya, Pak Soleh dan Bu Solihat, bukan. Jadi ini sifat karena amalnya. Golongan salihin masuk nanti dengan surganya, iman dan amal saleh. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Golongan salahin yang banyak berbuat salah, ya kan? Ya, jadi solehnya tipis atau bahkan tidak ada, ini sudah masuk ke neraka, dihukum di dalamnya. Dan golongan yang tengah-tengah tuh, yang berimbang antara soleh dengan soleh 50-50, dia akan ada di A'raf seperti saya jelaskan dulu. Maka ini Ashabul A'raf, turun surah ke-7 Al-A'raf untuk menjelaskan ayat 47 sampai dengan 49 itu, ya. Itu menjelaskan situasinya sampai hisab selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Maka yang surga abadi khalidina fiha, yang neraka pun khalidina fiha, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bisa terjadi dan kita mendapatkan pertolongan apa yang disebut dengan syafaat itu. Di antara syafaat ada yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah, Allah langsung memberikan syafaat. Ada yang terkait dengan peningkatan interaksi dengan Quran, maka rajin baca Quran, rajin menghafal Quran supaya jadi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat itu sifatnya lekat, menghormati, ya kan? Kemudian juga memberikan sikap yang baik. Maka sahabat-sahabat Quran itu beda, cara bawa mushafnya pun beda, penghormatannya beda, kecintaannya beda. Kalau mau baca mushaf pakai wudu, ngadep kiblat, baca dengan baik, dan dia tersinggung ketika Quran dilecehkan, bukan melecehkan Quran. Orang-orang seperti ini, walaupun dia membaca, belum menghafal, tapi sudah jadi ahli Quran. Kalau sudah ahli Quran, maka dapat syafaat dari Qurannya. Kemudian ada syafaat diperkenankan oleh Allah kepada Rasulullah. Makanya nanti setiap umat mencari setiap nabinya masing-masing supaya dikasih syafaat. Semua mengatakan nggak bisa. Cuma satu orang yang bisa. Satu orang yang bisa. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka banyak dikisahkan. Datang Nabi Adam. Nabi Adam, aku nggak bisa ngasih syafaat. Aku malu sama Allah, gitu kan. Nah, pernah berbuat satu hal tertentu yang itu memang jadi jalan. Memang aku dijaga oleh Allah. Maksum, gitu kan. Tapi jadi hikmah untuk manusia. Nggak bisa ngasih syafaat.
Karena Nabi Ibrahim juga demikian, gak bisa ngasih syafaat. Nabi Musa demikian, gak bisa ngasih syafaat. Cuma satu orang yang bisa mencari sosok ini. Siapa? Muhammad SAW. Karena itu saat di dunia, cintai beliau, ikuti tuntunan-tuntunannya, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Di akhirat itu jadi modal kita untuk kembali mendapatkan kebaikan. Ya, jadi cinta Allah bisa diraih dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ini yang kita hadirkan dalam kehidupan secara singkat, kembali ke kurikulum yang keempat itu. Lihat kitab hadis, lihat passion kita, yang pokok kita ikuti, yang turunannya kita kemudian juga pahami supaya bisa dibawa dalam kurikulum kehidupan kita sampai kita meninggal dunia atau alam ini menghancurkan seluruh kehidupan yang berjalan di dalamnya. Nah, inilah simpul yang kelima, teman-teman sekalian, segala yang terkait dengannya. Itu tanda-tanda yang muncul, termasuk nanti tanda-tanda besar. Ya, min asyratis sa'ah, yang tanda-tanda besar yang mensyaratkan terjadinya kiamat yang besarnya, seperti matahari terbit dari barat, kan? Kemudian turunnya Imam Mahdi, dan Allah kemudian berkenan menghidupkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, untuk mengonfirmasi tuduhan yang disampaikan kepadanya. Maka dikonfirmasi saat di dunia sehingga jelas saat di akhirat dan terbebas dari tuduhan-tuduhan bahwa beliau dipertuhankan dan sebagainya. Jadi semua punya mukjizatnya masing-masing. Sangat mudah bagi Allah menghidupkan, mewafatkan kembali. Setelah itu terjadi kemudian kiamat. Kan Nabi Isa juga dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Seperti Nabi Ibrahim demikian. Nabi Musa demikian, dihidupkan sementara waktu, mengklarifikasi. Kisah di Al-Baqarah kan begitu saat zaman Nabi Musa. Ya kan? Dari bagian sapi tertentu dipukulkan ke mayit, bangun, mengonfirmasi aja. Mengonfirmasi sesuatu terjadi, setelah itu meninggal lagi. Selesai kan? Ya, menjelaskan ini pembunuh saya, si fulan ketahuan pembunuhnya, setelah itu meninggal lagi. Nabi Isa juga diberikan kesempatan oleh Allah, seperti lahirnya juga mukjizat, wafatnya mukjizat, diberikan kesempatan kemudian untuk mengonfirmasi, membenarkan risalah Nabi Muhammad, menghancurkan segala yang dipertuhankannya, kemudian beliau meninggal dunia kembali kepada Allah sebelum didahului oleh Imam Mahdi, gitu kan? Terjadi besar seperti itu kan harus meyakini akan terjadi semua seperti itu. Ya, setelah habis semuanya, orang-orang soleh habis semua, meninggal semua, yang durhaka, kufur, sebagainya dihancurkan alam semua. Jadi hati-hati, kita nggak usah menunggu matahari terbit dari barat. Sampai tiap hari liatin dari barat belum, nggak usah. Siapkan aja amalan kita yang baik-baik menuju itu semua. Dan harus paham tentang seni berkehidupan. Supaya dengan paham seni berkehidupan ini, kita bisa menjalani dengan kesenangan, keindahan, kenyamanan, kebaikan, tidak larut dalam kesedihan. Oh, kalau ini luput dari kita, wajarlah. Emang ada ketentuan begitu. Oh, kalau dapat ini nggak berlebihan, emang harusnya saya dapat. Nah, itu ada rumusnya. Di mana rumusnya didapatkan? Hanya ada di simpul yang keenam. Karena itu nanti insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya pada simpul yang keenam untuk seni menata kehidupan. Sehingga kalau sudah paham cara menata hidup, ikuti bimbingan sampai dengan wafat, dapatkan support malaikat, lihat ketentuan dalam kitab, maka penyembahan kepada Allah akan jadi sempurna dan pengesaannya akan jadi paripurna. Tinggal kita nunggu hisab sampai kehidupan kita yang abadi, damai, bahagia, dan sejahtera.